Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang, di antaranya dengan saya sendiri, Khairul Rizal dengan NIM 3101 1902 3455. Terus ada Ahmad Rizky dengan NIM 3101 1902 3450. Dan yang terakhir ada Gusti Firmansyah dengan NIM 3101 1902 3458. Oke, di sini kami akan menjelaskan secara jelas dan singkat mengenai hasil rancangan dan implementasi dari aplikasi berbasis web yang kami buat, yaitu sistem informasi jasa laundry. Oke, langsung saja ke slide-nya. Untuk sebagai pembicara yang pertama adalah Gusti Firmansyah. Oke, silakan. Oke, di sini ada rancangan pembuatan aplikasinya. Di sini menggunakan metode pengembangan sistem, di mana yang digunakan pada aplikasi ini adalah dengan metode waterfall, yang terdiri dari 5 tahapan, yaitu analisa kebutuhan, desain, pengkodean, pengujian, pendukung, dan pemeliharaan. Seperti yang ada di gambar yang di slide ini. Oke, selanjutnya ada analisa kebutuhan. Di sini proses pengumpulan kebutuhan dilakukan secara intensif untuk menspesifikasikan kebutuhan sistem agar dapat dengan mudah dipahami. Pada tahap ini, kebutuhan spesifikasi sistem perlu didokumentasikan. Analisa kebutuhan terbagi menjadi dua, yaitu fungsional dan non-fungsional. Yang fungsional ini mengelola data pelanggan, di mana owner dan karyawan akan masuk ke halaman data pelanggan. Akan tetapi, karyawan hanya bisa menambah data pelanggan. Sedangkan owner bisa mengelola data pelanggan dengan menambah, menghapus, atau mengedit. Selanjutnya, aplikasi akan menyimpan ke dalam database. Di sini ada juga mengelola data transaksi, di mana form masukan data transaksi akan diisi oleh owner atau karyawan untuk nomor transaksi otomatis, jenis pakaian, jumlah pakaian, harga, berat, jenis transaksi, status, dan tanggal selesai. Mencetak bukti pembayaran, di mana aplikasi yang akan dibuat akan mencetak bukti pembayaran. Mengelola data transaksi pengambilan, di mana pelanggan mengambil cucian terdapat form transaksi yaitu status transaksi, owner atau karyawan tinggal mengedit status transaksi, kemudian ketika diklik tombol selesai, maka otomatis keterangan berubah menjadi selesai. Mengelola harga dan kata sandi pengguna. Hanya owner yang bisa mengubah atau mengedit perubahan harga per kilo dan harga jenis transaksi seperti harga cuci, harga setrika, dan harga cuci setrika. Termasuk juga kata sandi dari owner sendiri dan karyawan. Mengelola laporan data transaksi. Ketika owner ingin mengkapitulasi, mencetak lalu mengarsipkan data transaksi ke dalam buku laporan, maka sistem secara otomatis akan mengumpulkan data tersebut dalam sebuah bentuk tabel laporan. Oke, ini yang non-fungsional. Selain kebutuhan fungsional, sistem juga harus memenuhi kebutuhan non-fungsional. Sistem yang berjalan dapat digunakan dengan baik oleh pengguna pada sisi owner maupun sisi karyawan. Berikut merupakan kebutuhan non-fungsional yang harus dipenuhi oleh sistem. Yang pertama ada operasional. Sistem yang bekerja pada owner dan karyawan dapat diakses dari perangkat komputer, smartphone, maupun tablet. Sistem memiliki fitur pemberitahuan pesan kesalahan muncul jika pengguna melakukan kesalahan pemakaian sistem.
Dan juga sistem dapat memperbarui data secara otomatis. Keamanan. Sistem memiliki fungsi login untuk memberikan akses ke pengguna. Sistem memiliki fungsi privasi untuk membedakan hak pengguna. Sistem mengimplementasikan metode soft delete untuk menjaga validasi pengolahan data. Sistem memiliki waktu sesi atau session untuk menjaga akun yang telah login tetap aman. Oke, Ahmad Rizky melanjutkan. Ya, saya melanjutkan dari Gusti. Dari hasil analisa tersebut didapatkan beberapa proses bisnis yang dikelompokkan berdasarkan pekerjaan, yaitu owner. Owner dapat mengolah data user, dapat mengolah data pakaian, data transaksi, data pelanggan, data harga, dan dapat mengolah laporan. Sedangkan karyawan hanya dapat mengelola data pelanggan dan dapat mengolah data transaksi. Dari hasil pengembangan tersebut, selanjutnya dilakukan analisa kerja yang akan dibahas di slide selanjutnya. 2. Desain. Pada tahapan ini dilakukan perancangan arsitektur aplikasi, rancangan data, dan antarmuka pengguna sistem. Perancangan dilakukan berdasarkan kebutuhan fungsional yang berhasil kami kumpulkan. Untuk menyelesaikan rancangan desainnya seperti apa, ada 2 bagian yang harus dikerjakan. Yang pertama, kerangka desain, dan yang kedua, prototype. A. Kerangka desain. Untuk template atau kerangka desainnya menggunakan platform berbasis web, yaitu Bootstrap yang dirancang khusus untuk keperluan tampilan desain situs web dan aplikasi web. Platform ini berisi template desain berbasis HTML dan CSS untuk tipografi, formulir, tombol, navigasi, dan komponen antarmuka lainnya, serta juga ekstensi opsional JavaScript di prototype. Untuk mencari tahu tata letak layout tampilan yang sederhana, desain sistem informasi jasa laundry itu seperti apa, maka dibuatlah terlebih dahulu secara manual menggunakan alat tulis, pensil dan penghapus, dan kertas akta pakai. Proses manual diperlukan untuk meminimalisir kesalahan desain pada saat nanti setelah memenuhi fungsional tersebut. Selanjutnya ditranslasikan secara digital menggunakan software bawaan dari Windows 10, yaitu Sketch, Pen, dan 3D. Berikut ini adalah gambaran detailnya. Silahkan dilihat dan dibaca-baca. Ya, ini ada login, dashboard, alamat utama, dan pelanggan. Selanjutnya bisa dilihat transaksi, 5 laporan, lalu lanjut yang ketiga, pengkodian. Arti dari tahapan ini adalah hasil dari analisa kebutuhan, manajemen data, dan desain diprogramkan secara kesatuan menggunakan bahasa pemrograman ataupun sejenisnya. Adapun program yang diimplementasikan adalah sebagai berikut: bahasa pemrograman pakai PHP dan JavaScript, software pendukung, SAM, Visual Studio Code, Google Chrome, manajemen data MySQL. 4. Pengujian. Pengujian dilakukan untuk memastikan sistem yang dibangun sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan. Ada 2 langkah untuk menyelesaikan rancangan ini. Ada yang sebelum hosting dan di saat hosting sedang berlangsung. Sebelum di hosting, pengujian dilaksanakan sebelum file atau hasil dari pengujian yang kami telah kerjakan akan dikirimkan ke penyedia web server atau penyedia hosting. Pengujian dilakukan melalui server terbuka dari Apache dengan bantuan software SAM. Adapun pengadaan hosting di atas adalah jasa layanan internet yang menyediakan sumber
daya peladan program komputer untuk disewakan, sehingga memungkinkan organisasi atau individu mendapat informasi di berupa HTTP dan sebagainya. Saat hosting, pengujian dilaksanakan setelah pengujian tahap pertama telah dilaksanakan, atau bisa juga dikatakan hasil dari tahap pengujian siap untuk di-hosting atau di-online-kan ke internet. Adapun penyedia hosting yang kami gunakan adalah dari 000 Web Host, yang merupakan penyedia hosting gratis dan mudah digunakan untuk pemula yang baru memulai dunia website. Untuk detailnya akan kami jelaskan pada pembahasan selanjutnya. Pemeliharaan tidak menutup kemungkinan sebuah sistem mengalami perubahan ketika sudah dikirimkan pengguna atau ke internet. Metode ini terjadi setelah melakukan transfer file ke penyedia server internet atau penyedia hosting. Perubahan bisa terjadi karena adanya kesalahan di dalam program yang tidak muncul dan tidak terdeteksi saat pengujian dilakukan, atau sistem diharuskan beradaptasi dengan lingkungan baru. Pada tahapan ini dapat mengulangi proses pengembangan mulai dari menganalisis spesifikasi kebutuhan sistem yang sudah ada, tidak membuat sistem yang baru. Ya, selanjutnya akan disampaikan oleh Khairul Rizal. Oke, saya akan bacakan selanjutnya untuk menyambung pembicara tadi. Selanjutnya untuk analisis kerja sistem. Di sini ada konteks diagram. Owner mengelola data harga, data user, data transaksi, data pakaian, dan data pelanggan. Terus dari kelima data tersebut disimpan ke dalam bentuk database. Selanjutnya untuk karyawan cuma 2 data yang dikelola, ada data pelanggan dan data transaksi. Terus untuk pelaporan hanya untuk dilakukan kepada owner. Laporan tersebut ada 5 data ya, yang sudah saya sebutkan. Terus ada lagi DFD level 0. Owner di sana, owner ini ada pemilik toko laundry. Owner berperan melakukan pendataan untuk ketiga data ini, yaitu data pakaian, data pelanggan, dan data user. Terus ada karyawan melakukan pendataan diantaranya data pakaian dan data pelanggan. Terus untuk informasi pelanggan yang ini, informasi pelanggan itu ada 5 data, ada data transaksi, pelanggan, dan seterusnya. Informasi dan laporan ini akan ditampilkan kepada owner. Ya, kecuali untuk karyawan cuman informasi data transaksi dan data pelanggan. Cuman 2. Terus untuk ini sama aja yang sudah saya sebutkan tadi, ya. Terus untuk ERD ini user memiliki banyak bagian. Di antaranya ID, nama, username, password. ID, nama, username, password, dan seterusnya. User memiliki transaksi yang banyak bagiannya. Terus pelanggan ini bukan melakukan ya, ini memiliki transaksi. Pelanggan memiliki transaksi. Terus harga, bukan, transaksi terdapat harga ya. Terus dalam transaksi ada pakaian. Oke, selanjutnya untuk relasi ini ada 5 tabel. Ada 5 tabel ya. Maksudnya sini dalam tabel pakaian, untuk baris pakaian transaksi memiliki keterkaitan dengan transaksi ID. Sama dengan yang lainnya. Terus oke, itu saja yang saya sampaikan untuk analisis kerja sistem. Selanjutnya untuk implementasi dan hasil.
Oke. Ini tampilan awal website. Pertama-tama saya ketikkan username-nya. Untuk password bisa ditampilkan contoh. Login. Oke, ini tampilan dashboardnya. Tampilan dashboard, terus ada untuk menu pelanggan, ada tampilan pelanggan. Terus menu transaksi, ada data transaksi. Menu laporan, seluruh data tersebut ditampilkan dalam bentuk laporan. Terus ada pengaturan, diantaranya pengaturan harga dan ganti password. Oke, saya demokan. Misalkan saya tambahkan data pelanggan. Misalkan sini namanya saya acak aja. Untuk saya nih simpan. Ada pesan konfirmasi. Oke. Oke, sudah tersimpan. Terus untuk transaksi, oke, belum. Untuk misalkan perlu diedit, contoh, sini saya edit data dari Ramli. Misalkan saya ubah alamatnya adalah Bawah Kembang. Oke, sudah tersimpan, sudah terubah. Selanjutnya untuk data transaksi, misalkan saya sini tambahkan transaksi baru, pelanggan, misalkan Ramli, beratnya 3 kg, tanggal selesai 10 Juni, 2 hari ke depan. Jenis pakaian, misalkan sarung bantal, celana jeans. Terus jumlah pakaiannya, jenis transaksi, misalkan cuci. Oke. Untuk berat kan ini kalau harga per kilonya itu 3.500. Jadi untuk beratnya 3 kg, 3 kali 3.500, hasilnya adalah 9.500. 10.500 ya. 10.500. Untuk cuci, misalkan ini untuk cuci kan, untuk cuci harganya 500, kalau setrika 1.000 dan cuci tika 2.000. Kalau misalkan cuci berarti 10.500 ditambah 500, hasilnya 11.000. Kita cek kebenarannya. Ya, ini hasilnya benar. Untuk tagihan, ini untuk cetak tagihan transaksinya. Ya, klik cetak, maka akan ditampilkan pengaturan cetak. Misalkan perangkatnya adalah ini, untuk perangkat printernya
atau bisa juga simpan sebagai PDF. Oke. Terus untuk edit bisa juga diedit. Untuk edit, misalkan saya ubah sini 4 kg. Maka yang asalnya tadi 11.000 menjadi 14.500. Kita cek. Nah, ya. Maka hasilnya seperti ini. Oke, untuk laporan ini untuk laporan untuk menampilkan semua data transaksi berdasarkan dari tanggal sampai tanggal berapa. Contoh, akan mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Filter. Maka yang ditampilkan ini adalah 2. Maksudnya sini 2 data transaksi yang sudah kita filter tadi. Bisa dicetak. Oke, sama saja yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ya, saya nggak perlu jelaskan lagi. Oke, selanjutnya untuk misalkan saya hapus, ya, hapus. Ini saya hapus. Oke, untuk pelanggan bisa dihapus juga. Saya hapus ya kan, nah, dari data pelanggan Aisyah. Oke, jadi untuk data ini bisa terhapus dengan benar. Otomatis dalam database juga ikut terhapus. Oke, selanjutnya untuk pengaturan harga. Harga misalkan saya ubah sini 4.000. Dan harga jenis cuci sini 1.000 misalkan. 1.000. Bahagia. Oke, kita cek, tambahkan data transaksinya. Kita cek dulu. Misalkan sini ada beratnya 2 kilo. 2 kilo dikali 4.000, hasilnya 8.000. Ya, acak-acak aja. Langsung dengan jenis transaksi cuci. Tadi kan cuci untuk harga jenis transaksi cuci itu 1.000. Jadi yang untuk berat tadi 2 kg harganya 8.000 ditambah dengan harga jenis transaksinya untuk cuci 1.000, 8.000 tambah 1.000 hasilnya 9.000. Kita cek apakah benar. Oke, maka hasilnya seperti ini. Oke, untuk pengaturan harga sudah, terus ke ganti password. Ini jaringannya ya. Jaringannya kagak. Oke, misalkan saya ubah passwordnya untuk owner, contoh. Ini yang saya inputkan adalah bentuk angka 232. Saya ganti. Oke, lama ya. Oke, password telah diganti. Kita cek apakah sudah terganti. Oke, username-nya. Terus yang saya ganti tadi 232 kan.
ya, 232. Oke, kita cek apakah sudah betul. Ya, maka hasilnya seperti ini, berarti untuk ganti password sudah benar dan nyalakan berhasil. Oke, selanjutnya untuk karyawan ada beda dikit ya. Sini ada perbedaan sedikit untuk karyawan. Oke, bentar saya. Oke, ada perbedaan sedikit mengenai tampilan dari halaman karyawan. Seperti menu navigasi, sini cuman ada 4 menu. Kalau sebelumnya yang owner itu ada 6, sedangkan karyawan hanya cuman 4 menu. Ya. Jadi maksudnya sini untuk sistem aplikasi berbasis web pada jasa laundry itu mempunyai hak akses. Seperti sudah kami jelaskan sebelumnya bahwa untuk hak akses data itu memiliki tampilan yang berbeda ya, tampilan yang berbeda. Karena untuk menghindari terjadinya manipulasi data ya. Oke. Pelanggan jangan lagi ya. Saat kalian lihat ini untuk owner kan sini ada tombol ya. Sini untuk pada user pengguna karyawan tuh dihilangkan ya. Terus ada transaksi. Di sini untuk kolom opsi itu cuman ada 2 tombol. Sebelumnya yang owner itu ada 3 di sini ya. Ada yang tombol untuk menghapus data transaksi, sedang ya untuk karyawan cuman ada 2 sini. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf apabila terjadi kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.